something. Could have seen it in your Hai eyes. hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti. Dan kali ini saya ditemani oleh Jengkelin dan kita mau lihat ini mau tentang cinta-cintaan. Kita akan lihat kartu apa yang keluar. Jadi ini kayak semacam random aja ya, kita lihat. Oke, dan ini sifatnya adalah general reading ya sayangku. Artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang saat ini hatinya terluka karena cinta. Kiranya cahaya ilahi masuk ke dalam relung-relung hatimu, membasuh dan menyembuhkan setiap lukamu, mengutuhkan kamu kembali dengan cinta sehingga engkau mampu menumbuhkan cinta dan menjadi pribadi dan makhluk yang penuh cinta. Sehingga hanya pribadi-pribadi yang baik yang datang dalam kehidupanmu untuk menjadi pasangan terbaikmu. Terima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Ini random aja, Bunda mau lihat ini keluarnya apa ya. Oh, ada The Hangman. Oke. Oke, and ada The Emperor. Ada Strength. Oh. Ada Strength. Oops. Ada Eight of Wands. Oke. And kita lihat. Oke, dan ada Knight of Swords. Oke, kita lihat dulu peristiwanya ya. Ini di sini Bunda memakai kartu Tarot Vice Versa. Keren sih kartunya. Keren banget dan I really like it. I really love it ya. Oke, di sini ada The Hangman. Well, beberapa dari kalian ini mengalami namanya hubungan tidak jelas. Putus enggak, diajak serius juga enggak. Pokoknya nyebelin banget asli. Hubungan kayak gini tuh asli nyebelin banget ya. Aduh, kadang orang-orang yang gantung itu mereka nggak nyadar apa kalau mereka tuh sebetulnya melakukan penyiksaan terhadap manusia. Ya, yang disiksa itu kan hatinya kempronyos ya. Kempronyos itu panas dingin. And beberapa dari kamu tuh mengalaminya. Ya, mengalami hubungannya digantung dan yang lebih menyedihkan ini hubungannya digantung itu digantung dengan sengaja oleh dia, ya. Dia sengaja menggantung hubungan kamu dan dianggap kayak main-main gitu loh. Kayak seolah-olah main-main. Dia bahkan tidak peduli tentang perasaan kamu tuh bagaimana. Bener-bener kayak digantung. Yang penting dianya sendiri senang, dianya sendiri happy, yang penting dianya sendiri tuh punya mainan. Jadi ini orang raja tega banget. Ya, karena hanya demi kepuasannya sendiri, dia even tidak peduli kalau kamu sakit. Tapi untungnya di sini saya bisa melihat bahwa kamu adalah sosok yang bijaksana. Kamu adalah sosok yang tegar, yang kuat ya. Di sini ada The Strength. Ya, sosok yang kuat, sosok yang tegar. Kamu menjalani semua ini dengan sabar, menjalani semuanya dengan lembut. Dan sebetulnya saya heran juga sih karena sebetulnya kamu adalah satu pribadi yang mestinya tahu gitu apa yang kamu lakukan. Hanya saja kamu nggak mau. Kamu mestinya tahu kok kamu mesti ngapain. Hanya saja kamu nggak mau gitu loh. And ya, kamu adalah seseorang yang tough. Kamu adalah seseorang yang tangguh, seseorang yang kuat. And oke, dan apa lagi? Well, di sini ya. Di sini kehidupan kamu sebetulnya punya banyak rencana, punya banyak cita-cita. Kayak misalnya di depan pengen hidup rumah tangga bahagia, punya anak-anak yang lucu-lucu, yang imut-imut, unyu-unyu gitu ya. Tapi ya gimana gitu.
Rencana-rencana yang udah kamu susun kayak ibaratnya kayak kamu tuh kayak menyasar, kayak melepaskan anak panah, tapi anak panahnya tuh nyasar, nggak tahu mustinya tuh nancep gitu ya, nancep pas di putaran lingkaran, tapi ternyata nancepnya entah kemana. And it feels ini bener-bener buat kamu tuh rasanya sakit banget karena kamu seperti kayak melihat impian-impian kamu tuh kayak hancur-hancur berantakan kayak disambar geledek gitu ya. Ya, udah susah-susah nih gitu menata. Disambar geledek, hancur dong gitu loh. Tapi sebenarnya begini sayang, karena sekalipun rencana kamu hancur berantakan, kamu tuh nggak sendirian loh. Ini saya nggak tahu apakah ini kamu dijaga oleh leluhur, ataukah kamu dijaga oleh apa yang namanya ya? Karena kadang-kadang ada kok, kadang-kadang kita punya kayak semacam penjaga ya, entitas gitu, entah entitas macam-macam, ada yang dari bawah, ada yang dari atas ya. Dari atas tuh mungkin kayak malaikat atau apa, itu bisa banget. And kamu nggak sendirian. Kamu ditemani ya, jadi sosok ini dia itu melihat bagaimana kamu nangis-nangis, gimana kamu menderita, tapi dia hanya sekedar menemani. Menemani ya, kamu memang harus melewati semua ini tuh sendirian, tapi dia menemani memberikan kekuatan. Ya, so you're not alone. Dan saya memang bisa dilihat betapa di sini kamu adalah sebetulnya sosok yang tidak mau menyerah. Sosok yang terus berjuang sampai titik penghabisan merdeka. Ya, kamu benar-benar sosok yang tidak mau menyerah. Oke, kamu benar-benar sosok yang tangguh. And then nanti kita akan lihat kemana. So, readingan ini khusus memang buat kamu yang yang hubungannya on off, digantung, diajak nikah kagak, tapi terus-menerus dimanfaatkan. Nah, itu bisa banget. And it's quietly, sebenarnya ini sedih sih kalau misalnya saya lihat, karena dalam kondisi seperti ini kamu tuh hati kamu tuh terpancang sama dia, nggak bisa lepas, tapi kamu tidak mendapatkan reward atau tidak mendapatkan apresiasi dari dia yang sepantasnya ya. Pengorbanan kamu tuh kayak dianggap kayak seolah-olah angin lalu sama dia. And ini benar-benar sedih. Oke, saya akan lihat ya. Your energy. Ini ada kartu self love. Aduh, bener ya. Kamu nggak bisa gini. Kamu kayak seolah-olah nggak bisa bahagia gitu. Kayak ada yang ganjel di dada ya. Dada sendiri please deh, bukan dada tetangga. Oke, kayak seolah-olah ada yang ganjel di dada, and kamu tuh nggak bisa happy gitu loh, kayak nggak bisa bebas ya. So, yang perlu kamu lakukan adalah kamu membebaskan diri, bebas gitu. Bebas ya, karena kondisi seperti ini, kamu benar-benar tersiksa. Nggak bisa bahagia, ada kesedihan. Ada hati yang benar-benar tersiksa, sayangku. Lepaskan segala kemelekatan terhadap sosok yang membuat kamu, yang menggantungkan kamu ini. Belajar untuk lebih spontan. Mungkin saat ini memang kamu belum bisa move on sama dia, nggak apa-apa. Tapi belajar lebih spontan dengan kamu mungkin bisa pergi piknik-piknik kemana, happy-happy sama teman-teman. Ya. Dan bebaskanlah dirimu. Berhentilah untuk berekspektasi atau meminta sesuatu balasan dari dia. Karena ini sepertinya ini adalah sesuatu yang mustahil. Dan kondisi kamu saat ini benar-benar kayak nggak bisa bahagia, kayak sesek banget di dada tuh, kayak nyesek banget. And I'm going to see what else. Iya, lagi-lagi ini berbicara tentang hal yang sama, bahwa kamu seolah-olah kayak terpenjara ya. Terpenjara oleh apa? Oleh perasaan kamu sendiri sebetulnya. Ya, perasaan kamu sendiri, ekspektasi kamu sendiri, harapan-harapan kamu sendiri ini seolah-olah memenjarakan kamu. Dan ini adalah waktu yang tepat atau beautiful time, waktu yang indah sebetulnya untuk kamu mendapatkan jati diri kamu sendiri, sayangku ya. Oke. And apalagi nih? Oke. Bercermin. Iya. Sebenarnya begini. Apa yang terjadi kepada dirimu itu sebetulnya adalah sebuah kayak semacam pesan dari semesta. Love yourself. Kenapa begitu? Karena ketika kamu ini berbicara bahwa kamu, ada beberapa dari kalian yang
beberapa dari kamu yang menuntut diri sendiri. Aku harus cantik, aku harus langsing, aku harus cakep, aku harus begini, begini, aku harusnya begini. Jadi ada tuntutan-tuntutan dan kamu tidak bisa menerima diri kamu sendiri. Nah, akibatnya apa? Akibatnya menarik orang-orang seperti ini. Orang-orang pun yang tidak bisa mencintai kamu dengan utuh. Karena kamu sendiri pun tidak mencintai kamu dengan utuh. Teman-teman bisa katakan ya, saat ini, aku benar-benar sangat mencintai diriku sendiri. Aku sungguh-sungguh menerima diriku sendiri. Wahai diriku, aku benar-benar mencintaimu. Wahai diriku, aku menerimamu. Ya, oke. Jadi hubungan saat ini kamu dan dia itu sebetulnya adalah menunjukkan sesuatu, ada sesuatu yang kurang di dalam dirimu. Oke, kita akan lihat sebenarnya apa sih yang menjadi perasaan dia. Cilo. Sorry. Bentar. Cilo. Sebenarnya dia membutuhkan kamu ya. Sebenarnya dia membutuhkan kamu. Sebenarnya. Mungkin bisa jadi kamu adalah sosok yang bisa menerima dia apa adanya. Yang mencintai dia dengan tulus. Belum tentu ini dia ketemu dengan orang yang seperti kamu. Belum tentu. Well, dia akan datang. Dia akan datang kepada kamu. Dan dia ingin bicara secara terbuka tentang konflik yang terjadi di antara kalian. Dan you know what, ternyata apa? Ternyata dia membutuhkan kamu hanya pada saat dia merasa kesepian. That's why kenapa on off. Karena pada saat dia merasa kesepian, dia akan cari kamu atau on. Namun pada saat dia sudah happy, dia sudah merasa tidak membutuhkan kamu lagi, maka dia akan off atau dia akan pergi. Ya. Walau pedih hati, namun bertahan. Dia berusaha mati-matian untuk mempertahankan hubungan ini, ya. Berusaha mempertahankan hubungan ini karena ternyata di dalam hatinya dia pun tuh ada rasa takut ya. Ada rasa takut. Karena gini sayang, bagi dia kamu adalah satu sosok yang kayak rumah gitu ya. Jadi dia tuh mau ngapa-ngapain kemana-mana, mungkin pada saat semua orang mungkin menolak dia, kamu tuh adalah satu-satunya sosok yang mau menerima dia apa adanya, mau memaafkan dia, mencintai dia dengan tulus, nggak terlalu penuntut gitu. Jadi kalau kamu pergi dari dalam hidupnya, dia tuh nggak punya sosok yang istilahnya kayak dia papain mau gitu, nggak punya sosok yang untuk, mohon maaf kalau bahasa bunda kayak misalnya jadi sosok untuk untuk menjadi cadangan gitu ya. Dia akan kehilangan itu gitu ya. Kehilangan itu. Namun kita akan lihat apakah ini akan berlanjut ya. Dia berusaha mempertahankan kamu gitu. Apakah ini akan berlanjut menjadi sebuah cinta yang tulus atau ini akan berlanjut dengan sebuah perpisahan? We'll see, kita akan lihat. Ini adalah sebuah hubungan yang bahkan kalian itu pernah putus ya. Pernah putus, nyambung lagi gitu. Atau ya kayak gitulah ya. Pernah berakhir atau pernah berpisah, ketemu lagi. Dan saat ini kondisinya sedang off. Ya, sedang off. Kamu sedang merasakan sakit, kamu sedang merasakan perpisahan, kamu sedang merasakan patah hati. Patah
hatiku jadinya. And kira-kira apa ke depan? Dan ini di depan dia akan ingat kamu lagi. Dia akan kangen kamu lagi, dia akan ingat kamu lagi sekalipun saat ini kondisinya sedang off. Tapi di depan ini dia akan ingat kamu lagi dan kita lihat apakah dia akan datang. Oh, oke, sayangku, ya. Sekalipun di depan ini dia ingat tentang kamu, namun pada akhirnya atau ujung-ujungnya koneksi yang kalian miliki, hubungan on off ini tidak cukup untuk membawa kalian ini bersatu di dalam sebuah pernikahan. Oke. But it's okay, darling. It's okay, nggak apa-apa. Karena memang mungkin begini ya. Ini adalah sebuah hubungan on off yang menyiksa kamu. Tapi mungkin ini adalah sebuah cara dari semesta untuk berbicara kepada kamu bahwa ini bukan jodoh terbaikmu, Akan ada yang lain ya. Hanya saja mungkin kamunya kurang bisa untuk move on atau kamunya mungkin masih memberati. Jadi seperti itu. So, dalam situasi seperti ini sayangku, ada baiknya untuk kamu belajar untuk kamu melepas, belajar untuk legowo, belajar untuk merelakan dia karena ini adalah seperti sebuah pesan gitu dari semesta. Seperti sebuah pesan dari semesta bahwa dia itu bukan jodoh kamu. So, saya akan lihat ya untuk kamu di depannya setelah mengalami ini, setelah melewati semua ini, apa yang tersedia untuk kamu. Ada sesuatu pesan yang bagus ya. Setelah kamu berhasil melepas dan kamu terlepas dari hubungan seperti ini, dalam waktu yang sangat singkat, jadi nanti kamu jomblo itu nggak lama-lama. Ya, dalam waktu yang sangat singkat, itu akan datang kok apa yang kamu harapkan. Ya, akan datang sebuah cinta yang memang baik gitu loh. So, tidak perlu merasa berat untuk melepaskan dia, karena sebetulnya mungkin kamu bukan membutuhkan sosoknya dia sih. Kamu hanya membutuhkan seseorang yang mengisi hati kamu, itu aja ya. Kalau saat ini mungkin kamu belum bisa move on ya karena mungkin belum ada pandangan yang lainnya, oke? Males lagi memulai dengan seseorang yang baru. So, it's okay, tidak perlu ragu untuk melepasnya karena in very soon atau dalam waktu yang singkat kamu akan benar-benar bertemu dengan seseorang yang kamu harapkan in very soon. Oke, sayangku, so kamu tidak perlu ragu untuk melepasnya. Oke, saya akan lihat ini sosoknya kira-kira siapa ya? Kamu dealing dengan siapa? Oke, di sini ada Sagittarius, Aries, Leo. Lalu ada Capricorn, Taurus, Virgo. Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. And then di sini ada Cancer, Pisces, dan Scorpio. Jadi ini buat kamu yang dealing dengan ke-9 zodiak ini ya. Ke-9 zodiak ini. So, dia yang selama ini menggantungkan cintamu, memang dia akan datang kepada kamu. Tapi kedatangannya sebetulnya bukan untuk menyerahkan cinta yang sejati buat kamu. Kedatangannya hanya untuk mempertahankan status quo-nya dia atau mempertahankan kekuasaannya dia. Artinya kedatangannya hanya untuk memastikan kamu tuh nggak akan kemana-mana. Ya, hanya untuk kayak semacam menguasai saja. Karena bagaimanapun juga ini dia seenak sendiri, tapi dia nggak mau kamu menjadi milik orang lain. Enak banget ya. Orang kayak gini kalau misalnya ini laki-laki ini perlu disunat sampai habis. Kalau dia perempuan perlu dilempar ke laut ya. Oke. Jadi sekalipun dia datang sayangku, kamu tak perlu ragu untuk melepas ya. Kamu tak perlu lakukan dan di sini memang ada not enough atau tidak cukup untuk membawa kalian ke sebuah persatuan yang sakral. So, ya ngapain gitu datang tapi nggak membawa ke satu komitmen yang lebih lanjut ya.
Tidak perlu ragu untuk melepas karena in very soon atau dalam waktu tidak lama ya setelah kamu melepasnya, baru kamu akan bertemu dengan sosok cinta yang kamu harapkan. So, tidak perlu khawatir ya sayangku. Oke, kita akan lihat ini resonate buat kamu yang zodiaknya atau sionya apa saja. Oke, so readingan ini buat kamu dengan zodiak atau sio berikut ya. Ada Gemini, buat kamu yang berzodiak Gemini. Ada sio monyet tahun kelahiran 89/2/2004. Ada kerbau, kok kerbau? Domba, kambing, tahun 79/91/2003. Ada zodiak Libra. Lalu ada sio monyet di sini tahun kelahiran 73/85/97. Lalu ada zodiak Sagittarius di sini. Ada Cancer. Ada juga kamu zodiaknya Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, Cancer tadi sudah di-mention juga. Kemudian ada juga di sini sio ayam tahun kelahiran 81/93/2005. Oke. Ada sio kuda tahun kelahiran 78/90/2002. Ada sio anjing tahun kelahiran 70/82/94. And terakhir, ada sio naga tahun kelahiran 76/88/2000. Oke. Kita akan lihat untuk inisialnya beberapa teman-teman di sini. Ada H, hotel. Ada X, extra. Ada U, ultra. Ada L, Lucinta Luna. Ada O, Oscar. Ada T, Tetanus. Ada J, Jojon. Ada E, Eko, masuk Pak Eko. Ada N ya, negro. Oh, nanti dibilang rasis kalau ngomong negro. Ada N, negeri. Ada M, mama. Ada P, papa. Oh, I'm so sorry, ini bukan P, ini adalah D, delta. Okay. Ada D, delta di sini. Ada C, cica. Ada W, wewe gombel. Ada yang protes, kenapa bunda nyebutnya wewe gombel sih? Aduh, nggak apa-apa ya. Udah jadi trademark. Soalnya bunda ingatnya itu. Oke, ada K, kuntilanak. Nah, kan jadi nyambung gimana ini? Ada N, negro. Negeri tadi udah di-mention juga. So, keluar 2 kali berarti ini energinya lebih kuat daripada yang lainnya. Ada B, bravo. Ada T, tadi sudah juga disebutkan, berarti ini juga energinya lebih dominan. Ada T, tetanus. Ini ada B lagi, ada B, bravo. Energinya dominan. Gini ya. Ada P, papa.
Dan yang terakhir ada Y, Yankee. Oke, kurang lebih di sini ada berapa inisial? Oke, kurang lebih ini ya untuk inisial-inisial kamu yang kebetulan melihat readingan ini. Kalau misalnya ada zodiak, sio ataupun inisial kamu, then it's for you. Ini adalah buat kamu. Oke sayangku. Well, once again, Bunda akan kasih satu kata penutup buat kamu. Satu kata penutup buat kamu. Pesan semesta buat kamu. Sacrifice. Well, ada yang bilang bahwa cinta adalah pengorbanan. Dan pengorbanan itu seringkali menyakitkan. Dan sepertinya yang terjadi pada kamu, pengorbanan kamu menyakitkan karena tidak mendapatkan penghargaan atau apresiasi yang semestinya. Oke, dan pesan semesta adalah tidak apa-apa kamu berkorban kalau misalnya memang itu diperlukan. Tapi bedakan antara pengorbanan dan memperagakan kelemahan. Memperagakan kelemahan itu artinya sesuatu yang mestinya kamu tidak perlu lakukan, tapi kamu lakukan. Itu memperagakan kelemahan. Diinjek-injek ya udah, mau aja nggak dihargain ya tetap aja berkorban. Karena ketika kamu memperagakan kelemahan, maka kamu akan terus-menerus menjadi sosok atau pihak yang disakiti. Sekalipun nanti putus sama dia, akan ketemu yang begitu lagi. So, berhentilah memperagakan kelemahan. It's okay berkorban, tapi lihat-lihat dulu pengorbanan seperti apa. Pengorbanan kalau misalnya memang dia pun menghargai kamu, then it's okay. Tapi jika pengorbanan kamu itu hanya membuat kamu diinjek-injek, itu namanya memperagakan kelemahan. Bedakan antara kedua hal itu sayangku. Oke, well, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar Alejandro ya. Namun kalau kamu tidak punya budget untuk melakukan reading, kamu boleh nyalakan loncengnya. Bunda tuh sering banget live di YouTube ya. Live di YouTube. Jadi kamu boleh nanya kalau pas Bunda live, oke? Itu untuk memfasilitasi kamu yang memang tidak ada biaya. Oke sayangku, nyalakan loncengnya, nyalakan notifikasinya. Terima kasih kesayangan, aku mendoakan segala yang terbaik untukmu. I love you. Bye-bye.